Selamat datang di Ruang Miku, ruang obrolan para admin sosial media TVRI Maluku. Dan saat ini sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, komedian yang sangat terkenal di seantero Maluku, the one and only Kakak John Larat Mase. Halo, aduh, the one only nih malah tambah beban gitu. Mesti lucu Mesti gitu. lucu, mesti lucu gitu ya. Padahal banyak yang lucu. Padahal banyak yang Iya, lucu. Cuman kurang terkenal saja. Kurang terkenal, tapi kayaknya sekarang sangat-sangat terkenal. Masih belum. Masih belum. Tapi semoga diaminkan saja. Diaminkan. Kak John mungkin biar lebih asik, katong mungkin bisa lepas iya? masker, katong lewati beberapa iya. prokes tadi toh. Oke. Ini lebih nyaman ya, lebih nyaman, lebih enak. Lebih enak. Oke lah. Nah, biar Kak John punya aura kegantengan juga terlihat toh. Oke, Kak John, bagaimana kabar nih sejauh ini? Kabar sehat. Baik juga. Seperti yang dilihat masih dalam keadaan yang aman-aman saja. Kalau Kakak Sony sendiri gimana? Aduh, sehat juga, baik-baik saja. Terlihat ya. Terlihat. Makin segar, selalu tampil dengan keadaan yang fresh gitu. Waduh, amin. Tapi anyway, kesibukan apa nih yang sekarang ini lagi Kakak John istilahnya sibuk-sibuk lah kayak gitu deh, apa kayak gitu, kegiatan apa? Kalau sekarang yang paling sibuk akhir-akhir ini beta dengan teman-teman ketemu kebetulan ada sementara punya kafe, jadi memang beta belakangan ini ada agak sibuk untuk urus kafe gitu ya. Memang kafe itu ketemu punya kafe itu sebagai ketemu punya lahan untuk menyambung hidup. Menyambung hidup karena memang semenjak dari ketemu punya COVID beberapa tahun lalu belakangan ini memang ketemu agak terhambat untuk event-event, jadi ketemu punya job-job juga terhambat, jadi memang akhirnya ketemu punya ketemu dengan beberapa teman ketemu buat kafe yang dimana ketemu tuh bisa selain memang untuk menyambung hidup ketemu juga bisa berekspresi dalamnya, Bisa bisa buat apapun yang ketemu mau di situ. Good, that's good. Tapi lebih senang disebut apa Kakak John? Komedian kah, content creator kah, script writer kah, ataukah MC gitu? Kalau ditanya seperti itu beta lebih nyaman disebut stand up komika lah ya. Itu lebih nyaman di situ karena memang basicnya beta sih di komika ya, stand up komediannya. Nanti merembes kemana-mana ya ketemu bisa sesuaikan. Kalau ada yang minta jadi MC boleh gitu. Kalau ada yang minta buat skrip boleh gitu. Tergantung bayarannya. Wah, mantap. Dan juga konten kreator karena beta sering ikuti juga di YouTube. Iya. Waduh, kontennya keren-keren. Tapi pasti orang-orang di Maluku juga anak-anak muda pada penasaran gitu toh. Kira-kira keseharian Kakak John sebagai komedian dan juga konten kreator tuh bagaimana sih? Apa ya, beta hanya pemuda biasa. pemuda pada biasanya gitu. Cuman kalau ditanya apakah terkait beta punya kesibukan sebagai selain yang tadi ngurus kafe, memang sebagai seorang stand up komedian mau tuh katong beta setiap hari tetap buat materi gitu. Kadang-kadang kalau dapat ide-ide untuk konten kreator, beta dengan beberapa teman yang katong punya grupnya itu katong sering buat konten gitu. Nah, cuman masalahnya ketemu punya teman-teman ini sudah sibuk juga dengan project masing-masing. Jadi kadang-kadang kumpul untuk buat satu konten tuh lumayan susah sekarang ini. Ya karena jobnya sudah lancar. Sudah lancar. Puji Tuhan sebenarnya. Tapi memang beratnya di katong tuh akhirnya ngumpul untuk buat konten tuh susah gitu. Tapi untuk stand up comedy sendiri karena mumpung sudah ada satu wadah beta dengan teman-teman punya kafe, akhirnya ketemu sering buat open mic ya, betul sekali. Untuk ketemu uji ketemu materi, bisa buat special show. Jadi ya seperti itulah beta punya kesibukan sebagai seorang komika. Seru sebenarnya tuh open mic tuh, seru sekali tuh. Dan banyak juga ya yang open mic di situ sejauh ini, komedian-komedian yang nongkrong di situ gitu ya, Kak John. Kalau ketemu punya jumlah komika ada 30 lebih gitu. Yang aktif lumayan 3 ya. Lumayan. Tapi kalau ditanya open mic menarik, sebenarnya open mic itu seperti ajang ketong cuman menguji ketong punya materi gitu. Jadi kadang-kadang
ada pelanggan yang bisa saja risih, Oh iya. ada pelanggan yang bisa saja terhibur. Karena kan ada open mic itu kan bebas begitu. Jadi kadang-kadang ada penonton yang pengunjung yang siap kayak ini bikin apa begitu. Apalagi kalau komikanya sing lucu, malah tambah buat resek apa gitu. Tapi ya memang risikonya seperti gitu. Kayak ada yang suka, ada yang suka, tapi memang itu sebagai ajang untuk latihan gitu. Sebagai ajang Untuk latihan, bentar. Mantap. Oke, Kak John, katong tahan dulu, katong break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Miku. Lagi nyari podcast yang bahas viral-viral, narasumber dan bintang tamu yang lagi ngehits? Kamu nggak salah nonton yang satu ini. Podcast Ruang Miku. Yap, podcast Ruang Miku. Ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Ada yang baru nih. Iya, ini program terbaru dari TVRI Maluku yang kekinian dan millennials banget. Dipandu oleh host-host yang asik, cantik dan ganteng dong pastinya. Tayang setiap Sabtu pada pekan kedua dan keempat setiap bulannya pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Dan live di seluruh akun media sosial @tvri Maluku. Jangan sampai kelewat ya setiap episodenya, karena akan ada games dan kuis menarik juga buat seluruh pemirsa setia TVRI Maluku. See ya! Welcome back to Ruang Miku dan masih bersama beta Kakak John Laratmase. Nah, Kakak John, semua orang di Maluku tuh kenal Kakak John juga sebagai komedian dan konten kreator seperti yang tadi Katong sudah bahas banyak tadi di awal itu. Nah, kira-kira nih Kak John, penjelasan dari Kak John mungkin bisa ceritakan gitu perjalanan karir Kakak John sampai ada di titik sekarang ini tuh bagaimana sih? Kalau beta terjun di dunia stand up comedian itu baru 2018 ya. Itu pertama kali beta tahu kalau ada komunitas di Ambon. Biasa kan kalau stand up Indo Ambon, stand up Indo sendiri tuh kalau di masing-masing kota tuh dia punya cabang-cabangnya, ada kayak stand up Indo Ambon, stand up Indo Merauke, stand up Indo Jakarta gitu-gitu. Nah, beta baru tahu tuh waktu 2018 kalau ada komunitasnya di Ambon. Padahal kalau macam dibilang beta mulai suka stand up komedi sendiri itu dari 2014. Kalau sing salah zaman-zamannya Abdur waktu itu Suci 4 itu kan lumayan booming gitu zaman Abdur tuh mulai suka. Terus 2018 baru tahu kalau ada komunitas. Terus gabung. Nah, kebetulan waktu beta gabung dengan komunitasnya 2018, kebetulan juga waktu itu ada casting film layar lebar. Nah, kalau sing salah hari itu casting filmnya itu film Kapal Goyang Kapten. Sama hari itu Vitamin C. Nah, Vitamin C. Kita casting dua-dua. Terus lolosnya justru di Vitamin C. Memang filmnya belum tayang sampai sekarang, teman-teman. tapi yang beta syukuri adalah experience yang beta dapat, karena di situ beta bisa ketemu seperti komika-komika nasional kayak ada Mamat Al-Katiri, Babe Cabita, G Pamungkas. Terus ada beberapa artis-artis senior juga kayak Matius Mucus, Gary Iskak, terus ada Maya Wulan, Kanjeng Mami, Jessica Mila, Rizky Harun. Nah, experience yang kita dapat tuh menyenangkan begitu, karena ada pengalaman-pengalaman yang bisa beta pelajari dari dong gitu, apalagi para komika-komika nasional. Jadi setelah, dan syutingnya lumayan lama gitu, kita syuting di Ora sama di Tual, jadi 1 bulan, jadi waktu lumayan lama dong. Jadi akhirnya sharing. Nah, jadi setelah syuting itu kita lumayan punya progres lumayan bagus tuh. Jadi setelah syuting masuk balik ke komunitas main cepat tuh ya. Karena 1 bulan itu benar-benar memanfaatkan waktu dengan mereka gitu. Jadi ya akhirnya dari situ 2018 2019 mulai brandingan dan sampai sekarang. Sekarang gitu. Mantap. Berarti ada nomor kontaknya Jessica Mila. Berarti fotonya saya sih. Kalau ada aku mau minta kan.
Tapi anyway, persiapan-persiapan yang biasa dilakukan John untuk tampil di suatu show atau mungkin tiba-tiba diminta tampil gitu secara tiba-tiba gitu. Kira-kira itu bagaimana persiapannya tuh, Kak John? Sebenarnya kalau katong komikan ya, kalau diminta mendadak tuh agak bingung. Biasa katong otak tuh kayak berproses, ini bawa materi apa nih kira-kira. Agak lama gitu, tapi kalau macam dia diminta untuk kayak macam beberapa hari sebelumnya, terus diminta kakak nanti tolong bisa stand up di acara ini, dia punya temanya gini, katong bisa menyesuaikan materi dengan temanya gitu. Jadi dibuat materinya biar nyambung sama konsep acaranya, terus dicari lucunya. Ya. Yang penting lucu sih, mau sebagus apapun materi, yang penting lucu sih. Karena kalau tidak lucu beban juga. Beban juga. Tapi pernah alami seng Kak John waktu show gitu, terus penonton seng pada ketawa gitu, kayak langsung tiba-tiba istilahnya kids zaman now krik moment gitu. Waduh, kalau setiap komika pasti pernah punya krik momen, dan itu rasanya kemana kayak beta tuh pernah satu kali beta stand up di satu acara. Terus pas beta naik itu pas stand up itu benar-benar dari materi pertama tuh penonton cuma kayak gini. Beta kayak mungkin masih materi pertama, akhirnya pas beta lanjut ke beat berikut masih begini. Itu keringat mulai turun tuh. Keringat tuh mulai ini semua. Pas materi ketiga, pas lempar materi ketiga benar-benar sing lucu. Benar-benar. Itu langsung ya sekian dari Beta Jonard, masih terima kasih. Itu Kakak Sony pulang pikiran 1 bulan. 1 bulan. Iya. Dan itu jadi kayak macam trauma gitu. Kalau ketemu ke para komika kalau tampil sing lucu, itu ketemu bisa kayak macam kepikiran tuh bisa kayak Dudu begitu, terus kayak tiba-tiba akan lintas gitu kayak kenapa gitu? Kenapa itu bodoh begitu gitu? Oke. Nah, itu pun berlaku untuk kalau ketong isi acara yang dibayar gitu. Justru bebannya tuh malah dibayar. Kalau ketong dibayar kayak bayarannya kayak 1 kali tampil 1 juta lah gitu. Banyak tuh kayak lebih besar gitu. Kalau ketong habis tampil pecah, sombong turun, dapat transfer cepat. Saya lucu hari ini, cepat sudah transfer gitu. Tapi kalau macam pas ketong tampil yang lucu tuh kayak macam mau menghilang saya kayak hilang gitu, mau minta uang takut. Karena kan kalau stand up itu kan antara lucu dan selucu gitu. Iya betul. Tergantung mood penonton mood penonton gitu. Tapi memang berat sih. Berat. Ya, berat kalau dibayar semakin mahal. Tapi sebenarnya dari dari pengalaman seng lucu itu juga bisa dijadikan keresahan untuk diangkat jadi materi stand up juga tuh sebenarnya. Iya, akhirnya kayak beta punya materi dulu tahun kemarin tuh beta audisi Suci gitu. Seng lucu. Tapi dari situ akhirnya jadi keresahan dan jadi satu materi lagi untuk beta olah lagi untuk kayak dibuat materi baru. Ya, jadi kan katong para komika ini kan materinya dari katong keresahan yang katong alami sehari-hari. Jadi apapun yang katong rasakan katong buat akan jadi materi. Ya, gitu sih. Yang penting lucu. Intinya lucu saja gitu. Intinya lucu gitu. Kalau tidak lucu tidak dibayar. Oke, Kak Jo, nanti katong lanjut lagi. Oke. Katong break sebentar dulu, tetap di Ruang Minggu. Lagi nyari podcast yang bahas viral-viral, narasumber dan bintang tamu yang lagi ngehits? Kamu nggak salah nonton yang satu ini. Podcast Ruang Miku. Yap, podcast Ruang Miku. Ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Ada yang baru nih. Iya, ini program terbaru dari TVRI Maluku yang kekinian dan millennials banget. Dipandu oleh host-host yang asik, cantik dan ganteng dong pastinya. Tayang setiap Sabtu pada pekan kedua dan keempat setiap bulannya pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Dan live di seluruh akun media sosial @TVRI Maluku. Jangan sampai kelewat ya setiap episodenya, karena akan ada games dan kuis menarik juga buat seluruh pemirsa setia TVRI Maluku. See ya!
welcome back to Ruang Miku. Nah, masih dengan Kak John Lerat Mase. Semakin panas ya, Ya, Kak John, semakin panas pembahasannya. pembahasannya. Nah, Kak John, beta mau tanya nih, rahasia seorang John Lerat Mase nih. Kalau misalnya ketika mau show gitu, dan juga sebagai konten kreator ataupun komedian, itu kan ada hal-hal yang dituntut, misalnya harus lucu tuh. Iya, iya. Nah, itu lucu dan juga hanya lucu, harus Iya, kreatif juga harus kayak kreatif gitu. juga. Nah, kira-kira rahasia dari seorang John Lerat Mase itu kayak bagaimana sih? Rahasia untuk persiapannya atau ngulik materinya gitu. Dari persiapan sampai ngulik materinya juga. Biasa kalau untuk kayak beta diundang di satu kegiatan gitu untuk ngisi, biasa kalau beta sering tanya untuk punya acaranya maunya materinya disesuaikan dengan tema acaranya gitu. Terus nanti akhirnya beta ngulik-ngulik, oh ini kayaknya kalau bahas ini bisa nih, lucu nih. Nah, bahas ini lucu nih, lumayan ini. Terus proses persiapannya itu yang menjengkelkan. Oke. Ya, karena tentu semakin dekat untuk hari hanya tuh kayak macam sing bisa tidur gitu, kayak aduh kira nih lucu gitu. Terus kadang-kadang nanti beta tanya kira-kira audiensnya itu kisaran umur berapa gitu, karena kan betul. paling penting ketemu menyesuaikan materi sama audiens. Karena kalau macam audiensnya kebanyakan orang tua, ya sing mungkin pakai materi yang cinta-cintaan gitu, karena Betul. sing relate apaan orang tua bahas cinta-cintaan. Pikir beras nasi susah-susah gitu. Terus kalau macam audiensnya mahasiswa contohnya, lebih ketemu mulai kasih materinya lebih receh-receh gitu-gitu. Yang pokoknya materi itu intinya relate lah dengan keadaan audiensnya gitu. Nah, persiapan kreatifnya itu apa yang paling setengah mati dari persiapan kreatifnya itu menemukan punchline yang tepat supaya kira-kira ini lucu seng. Oh iya. Nah, untuk bisa tahu kalau ini lucu dan sing lucu, nah open mic itu biasa kalau mau acara katong open mic sebelumnya, open mic untuk uji materinya, kalau ini lucu seng, kalau sing lucu oke, cut. Tinggal cut sing lucu ganti itu. Tapi biasanya kadang-kadang beta tuh sing uji lah gitu, kayak feeling kayaknya lucu nih. Tergantung pembawaannya sebenarnya gitu. Kalau yakin selucu, tabrak saya gitu. Dan kalau par beta pas waktu tampil, biasanya momen 30 detik pertama tuh menentukan untuk 10 menit ke depannya. Iya. Ya kalau pas tampil 30 detik pertama lucu, sudah tuh kepercayaan diri meningkat yang lucu sudah. Tapi kalau 1 menit pertama sudah tidak lucu, sudah mulai goyang, Otak mulai loading. keringat sudah mulai turun, mulut sudah mulai pahit. Kayaknya ada yang salah ya. Ada yang salah nih. Salah di beta kah? Salah di penonton. Salah di penonton ini. Tapi materi apa yang pernah Kak John bawa dan itu paling pecah gitu? Beta punya materi itu biasanya kalau ini biasa ketemu bahas soal materi ya. Nah, biasa kalau dalam penulisan materi itu ada 3 cara buat materi supaya aman begitu. 3 tingkatan buat materi. Biasa jadikan ketemu punya diri sebagai objek komedinya. Terus jadikan orang lain sebagai objek materi. Atau ketiga tuh jadikan katong semua di dalam situ sebagai objek materi. Nah, biasa tingkatan yang paling gampang itu menjadikan katong diri sendiri sebagai objek materi gitu. Itu lebih gampang dan lebih tidak menyinggung. Karena kan komedi itu kadang-kadang kalau katong bahas orang lain itu bisa menyinggung ya. Nah, kebanyakan kita lebih bahas kita punya diri sendiri gitu. Karena pertama lebih gampang, lebih aman dan tidak menyinggung gitu. Nah, materi yang beta sering bahas itu tentang beta punya diri sendiri tuh beta ambil dari beta punya kehidupan. Beta sering bahas beta punya keluarga, khususnya beta punya mama. Ya, yang sering beta bahas yaitu beta punya mama sebagai seorang janda ya. Beta sering bahas itu. Beta sering bilang kalau macam apa sudah, beta punya mama tuh adalah seorang janda yang berhasil membentuk beta menjadi laki-laki yang baik gitu. Ya, dalam proses kehidupannya pokoknya beta nih dibentuk oleh unta tuh baik sekali lah gitu. Bahkan saking baiknya beta itu beta takut melakukan hal-hal kejahatan gitu. Ya, kayak macam beta tuh orangnya sih bisa merokok, bisa sama sekali. Terus minum sopi juga sih bisa. Kalau bandar bisa lah tipis-tipis tipis bisa lah gitu. Ya, makanya saking baiknya beta tuh bahkan tuh beta sering menolak hal-hal yang melanggar
normal-normal lah kayak dulu waktu beta kecil pernah gitu. Terus beta teman-teman ajak beta gitu kakak Sony kayak ayo John katong pergi di sana katong naik mangga katong pancuri. Wih itu langsung karena beta dididik oleh beta mama laki-laki baik beta marah boleh. Pakai otak masa kamu naik mangga kamu pancuri pakai otak ada pengkuku. bisa iya betul, Gitu. betul. Jadi beta cuma ambil materi kayak gitu terus beta bahas seputar beta punya kehidupan pribadi saja gitu. Kayak kalau ditanya materi-materi apa yang lucu banyak sih beta materi-materi yang tentang beta punya mama, tentang beta togel, ya tentang togel. Terus tentang beta punya kisah-kisah percintaan gitu-gitu. Itu bisa dijadikan materi gitu. Kak John, di masyarakat ini ada satu stigma, bisa dikatakan stigma gitu. Nah, bahwa seorang komedian tuh harus orang yang humoris dan harus selalu lucu gitu. Meskipun dia pun perasaan sebenarnya tuh lagi amburadul, baru putus cinta 5 menit yang lalu, 5 menit sebelum show misalnya. Tapi dia harus tetap fighting untuk lucu. Nah, tanggapan Kak John tuh bagaimana tentang itu? Kalau beta sih hitungan profesional kalau macam mau tampil show terus meskipun beta ada patah hati nih, ada galau lah. Tetap beta mesti profesional untuk tampil dengan sebaik-baik mungkin. Nah, kendalanya adalah orang tuh selalu menganggap kalau katong stand up comedian tuh lucu dia dalam segala bidang begitu. Ada dulu nongkrong-nongkrong, Kakak John stand up dulu. Apaan ini? Kak John stand up comedian, stand up beta dong. Kayak sing semua begitu, sing semua kayak macam beta tahu beta stand up comedian tapi sing kemana-mana terus tiba-tiba Kakak John stand up dong. Tukang beca juga. Kalau pulang ke rumah sih mungkin dia istri bilang kata, "Abang beca sih bisa." Maksudnya ada porsinya gitu. Betul. Dan stand up comedian itu kan yang mesti teman-teman pahami itu kan profesi. Yes. Ya, profesi. Betul. Jadi kalau katong tampil, katong pasti akan menjadi seorang komedian yang berusaha untuk menghibur gitu. Tapi setelah di luar itu ya hanya seorang John Larat masih biasanya gitu. Nah, masalahnya orang selalu kadang-kadang itu tuh masih ingat kita kalau duduk tuh dan teman-teman tuh terus kayak macam sing bercanda-bercanda asal bilang komika padahal sing lucu-lucu sih. Kenapa kamu marah gitu. Tapi komedian tuh pernah galau sing sih atau sing pernah galau karena kan selalu tampil lucu tuh Kak John. Nah, ini stigma yang salah teman-teman. Untuk teman-teman ketahui menjadi seorang stand up comedian itu ketemu mesti sensitif. Ya, kan namanya seni ya. Jadi hal yang dibutuhkan oleh seorang stand up comedian dia mesti sensitif. Kan katong melihat keresahan tuh mesti sensitif gitu. Jadi sebenarnya komika itu perasaannya sensitif sekali. Beta nih mudah tersakiti loh. Iya. Beta nih mudah tersakiti gitu sebenarnya gitu. Karena katong pakai hati gitu ya. Pakai hati gitu. Melihat hal kayak kan yang paling penting kan katong resah terhadap sesuatu gitu. Terus kita tuh yang suka ini. Nah, terus katong olahkan jadi materi. Jadi sebenarnya katong tuh lebih sensitif sebenarnya. Cuman karena brandingan katong yang mesti selalu lucu-lucu, akhirnya katong terjebak dan katong brandingan sendiri gitu. Malah beta teman-teman tuh kalau macam beta ada galau gitu, dia bilang katanya sih muka paling cocok galau. Lihat paling terbaik pas kali maksudnya bukan. Ya, beta juga butuh. Beta hanyalah manusia biasa. Kadang-kadang kan kalau di patah hati kan juga butuh Betul. Butuh teman cerita gitu ya gitu. Teman curhat gitu. Cuman ya satu-satunya katong penghealing tuh akhirnya katong buat materi tentang katong punya patah hati gitu. Patah hati itu. Salah satu cara untuk berdamai sebenarnya. Berdamai dengan dengan keadaan itu. Jadi berarti komedian juga bisa galau. Jadi stigma itu bisa, teman-teman. Mesti dihapus. Tolong teman-teman. Kami hanya manusia biasa teman-teman. Iya. Jangan memberikan beban berlebih kepada komedian. Boleh galau. Kasihan teman-teman. Aduh. Terakhir Kakak John, beta mau tanya dan minta mungkin apa harapan dari Kakak John secara pribadi dan juga mungkin pesan untuk semua komedian yang mungkin akan menyaksikan Ruang Miku dan pasti dan harus saksikan Ruang Miku. Gimana Kak John harapannya? Kalau beta harapan sih kedepannya semoga
Beta senangnya karena sekarang di Maluku itu setiap kali event stand up comedian tuh masuk dalam rundown. Ya, kita lihat dalam event apapun kayaknya setiap kali orang bikin event kayaknya mesti kasih masuk stand up gitu biar asik gitu. Iya, iya. Dan dia punya industrinya sudah terbentuk bagus gitu. Terus kalau ada teman-teman yang pengen masuk kayak macam, beta pengen jadi stand up comedian gimana? Gampang, datang saja di open mic gitu. Iya. Ya masuk komunitas tuh sing susah-susah amat, sing bayar uang yuran, sing ada biaya pendaftaran teman-teman. Iya. Cukup datang bawa diri, coba open mic, terus gabung sama komunitas, gampang. Terus kalau teman-teman tanya apakah menyenangkan jadi stand up comedian, menyenangkan, sangat menyenangkan karena katong bisa punya kenalan di mana-mana, gitu. Katong kemana-mana, sing susah karena stand up komunitas stand up comedy itu semua daerah punya ada. Jadi kalau macam beta ke daerah sini, kalau beta bilang kata di sini yang komunitas stand up di mana, ke sana langsung diterima gitu, dianggap saudara kayak gitu. Kata, oh ya gitu. Terus ditanya apakah dia peluang karir bagus. Ya bagus teman-teman, jadi stand up comedian tuh bagus sekali karena pertama kita tampil sendiri. Yes. Jadi uangnya untuk kita sendiri. Cuan. Cuan. Anda bayangkan kalau Anda sudah lucu, Ya. cukup tampil 10 menit sudah 2 juta rupiah. Langsung ada bocoran harganya, tarif bocor yang rate-nya. harganya. Kalau lucu. Kalau lucu. Kalau tidak lucu mendingan gratis dulu. Oke, mantap Kakak John dan Kebanya Siap, Kakak sudah Sony, senang hadir di Ruang Miku. Jangan bosan-bosan kalau nanti ketemu undang lagi. Oke, beta senang sekali bisa hadir di Ruang Miku ya, luar biasa nih. Ruang Miku ini benar-benar Ruang Miku. Sangat bersahabat sekali ya. Sangat bersahabat. Dan beta pengen sih kayak macam ada ruang-ruang begini, podcast gini untuk teman-teman muda yang lain gitu, supaya bisa menginspirasi teman-teman untuk ya dong bisa kasih dong punya influencer yang bagus untuk teman-teman Maluku. Dan beta rasa teman-teman muda Maluku sekarang ini kreatif sih, keren dan banyak orang yang lebih baik daripada beta untuk saat ini di Maluku dan pantas untuk datang di Ruang Miku. Asik, mantap. Oke deh. Aku cinta Ruang Miku. Aku cinta Ruang Miku. Oke, mantap Kakak John sekali lagi dan Kebanya sudah Terima kasih juga. datang di Ruang Miku. Sama-sama Kakak John. Oke, pemirsa, sampai jumpa nanti di Ruang Miku berikutnya. Bye. Bye.